Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yusolli khalfas saffi, salat di belakang barisan jamaah, salat jamaah, wahdahu, sendirian. Rasulullah melihat seorang laki-laki berdiri sendirian di belakang barisan shaf jamaah. Fa'amarahu ayyu'ida as-sholata. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk mengembalikan atau mengulangi sholatnya. Rawahu Ahmad. Ini masih terkait dengan hadis yang menjelaskan atau menjadi salah satu dalil dari disunnahkannya sholat berjamaah. Pertama, bisa memahami dari hadis ini betapa pentingnya barisan yang rapih di dalam sholat jamaah. Yang kedua, kita bisa memahami dari hadis ini bahwa orang yang sholat jamaah kemudian tidak berada di dalam barisan shaf-shaf itu, maka fadilahnya atau keutamaannya itu secara sempurna dia tidak dapatkan. Termasuk misalnya bagi orang yang sholat secara berjamaah secara utuh dengan orang sholat berjamaah setengah atau masbuk misalnya. Nah, itu akan berbeda lagi. Sehingga fa'amaru ayyu'ida as-sholat, sehingga Kanjeng Nabi memerintahkannya untuk melaksanakan sholat kembali atau diulangi kembali. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disahihkan serta dihasankan oleh Ibnu Hibban. Dan masih miliknya Wabisah dari Talqah bin Ali radhiyallahu anhu dikatakan la sholata limun faridin, tidak sempurna sholatnya orang yang berdiri sendirian khalfas shaffi, di belakang barisan sholat jamaah. Wazada at-Tabrani, Imam Tabrani menambahkan fi hadis Wabisah, di dalam hadisnya Wabisah, ala dakhalta ma'hum, apa kamu tidak masuk ke barisan itu, awiz tarorta rojulan, atau kamu menarik salah satu dari orang yang berada dalam barisan. Nah, hadis ini maksudnya gimana? Pertama, la sholata limun faridin khalfas shaf, bahwa orang sempurna, orang ikut jamaah tapi dia tidak berada di dalam barisan shaf, berdiri tidak ada temannya, sendirian saja, tapi ikut sholat jamaah. La sholata limun faridin, dia sholatnya tidak sempurna, sholat jamaahnya tidak sempurna. Wazada at-Tabrani, dan Imam Tabrani di dalam hadisnya Wabisah mengatakan ala dakhalta ma'ahum, tidakkah engkau perlu masuk ke dalam barisan itu, awit tarorta rojulan, atau kalau misalnya penuh, tidak ada ruang sama sekali untuk kita masuk di dalam barisan itu, maka caranya bagaimana? Iztarorta rojulan, tarik salah satunya yang ada di depan itu, kita tarik seseorang untuk menemani kita menjadi barisan yang kedua. Sendirian tapi ada barisan lagi, barisan yang kedua, walaupun isinya hanya cuma 2 orang. Itu cara untuk menyelamatkan agar kita tetap mendapatkan fadilah sholat jamaah secara utuh. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sami'tumul iqamata, apabila kamu semua mendengar qomat, famsu ila sholati wa alaikumus sakinah, maka
berjalanlah menuju atau bergeraklah menuju, bergegaslah menuju sholat wa alaikum bisunnah dengan tenang. Jadi kalau kita lagi nyantai, lagi duduk, terus mendengar iqomat, maka kita jalan menuju sholat. Tapi cara jalannya nggak boleh, tidak perlu gerasa gerusu, nyantai saja, alas sakinah, tenang saja. Itu di belakang ya sudah, nyantai saja jalannya. Nggak begitu Allah Akbar langsung gasat misalnya, lari, langsung tarik rebutan barisan misalnya, dorong-dorongan dan lain sebagainya, balapan Melayu, itu tidak perlu begitu. Yang kata Kanjeng Nabi, wa alaikumus sakinah, tenang saja, jalannya anteng saja, jalannya dengan tenang. Wal wiqar, dan sabar. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tammu. Wala tusri'u, dan jangan bergegas atau jangan ajak keburu-buru, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Nah, ketika kamu menemukan sholat, fama adraktum, ketika kamu menemukan sholat di mana posisi seorang imam itu sedang melaksanakannya, fasallu, maka sholatlah. Wa ma fatakum, dan rakaat yang kau tinggalkan, fa'tammu, maka sempurnakan. Jadi misalnya kita masih di luar ini, lagi di warung misalnya, atau lagi jalan menuju masjid. Tahu-tahu di speaker sudah kedengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita tidak perlu lari, kita tidak perlu lari-lari dengan cepat, sudah jalan aja santai dengan tenang. Nah, setelah itu kalau kita menemukan ternyata imam sudah melaksanakan sholat dengan kondisinya, maka kita ikuti. Imam itu misalnya dalam keadaan sujud, ya sudah kita ikut sujud misalnya. Atau imam itu dalam rakaat yang kedua, maka kita juga ikut rakaat kedua. Tidak perlu kemudian dari sana ketika sedang jalan ada suara iqomah, lalu kita lari-lari misalnya untuk mengejar dengan cepat misalnya. Tapi pastikan bahwa jalan dengan tenang itu kita tidak akan ketinggalan sama sekali untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu maksud dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Wal lafdzu lil Bukhari. Lafaz ini teks atau redaksinya hadis ini milik Imam Bukhari. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatur rajuli ma'ar rajuli." Salatnya seorang laki-laki bersama atau berjamaah dengan seorang laki-laki, imame siji, makmume siji, mung wong loroan. Salat jamaah dilaksanakan wong loroan, imam dan makmum saja. Iku azka min sholatihi, itu lebih utama ketimbang salatnya dia wahdah sendirian. Wa sholatuhu marrijlaini azka min sholatihi marrojuli, dan sholatnya seorang laki-laki atau sholatnya seseorang berjamaah bersama dengan dua orang laki-laki atau dengan dua orang makmum, azka min sholatihi marrojul, itu lebih utama, lebih abdol ketimbang sholatnya dia, sholat berjamaahnya dia bersama dengan seorang laki-laki. Jadi imamnya satu, makmumnya dua, itu lebih utama ketimbang dengan imamnya satu, makmumnya satu. Jamaah dua orang itu tidak lebih utama ketimbang jamaah tiga orang. Wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal. Dan kalau jumlah jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Dari Ummi Waraqah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummi Waraqah untuk mengimami ahla dariha, mengimami anggota keluarganya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, dalam kajian fikih atau kajian Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan, itu ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa perempuan itu sah untuk menjadi imam jamaah sholatnya kaum laki-laki. Salah satu hadis yang dimunculkan oleh kelompok tersebut adalah hadis ini.
Hadis yang mengatakan bahwa dari Ummi Warokoh bahwa Nabi memerintahkan Ummi Warokoh untuk menjadi imam ahla dariha, untuk menjadi imam sholat jamaah, maksudnya menjadi imam sholat di lingkungan, di anggota keluarganya. Di lingkungan anggota keluarganya ini harus dilacak. Ummi Warokoh itu anaknya yang satu rumah itu siapa saja? Ada nggak anaknya yang laki-laki misalnya, yang balik? Ada nggak suaminya? Itu harus dikaji, sehingga dari sini kita bisa menemukan apakah seorang perempuan sah untuk menjadi seorang imam jamaah bagi laki-laki. Kalau fikih klasik, fikih madhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Abu Hanifah, itu nyaris al-masyhur, yang paling rojeh, yang paling akwa itu adalah seorang perempuan tidak bisa menjadi imamnya seorang laki-laki dalam sholat jamaah. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma, rawu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ibnu Maktum sebagai pengganti beliau untuk mengimami jamaah para sahabat waktu itu. Ibnu Ummi Maktum itu kondisinya tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat. Syarat menjadi imam sholat jamaah. Syaratnya imam tidak harus dalam keadaan sehat fisik secara kesempurnaan, tidak. Karena Ibnu Ummi Maktum pernah diperintah atau pernah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penggantinya dalam mengimami sholat jamaah, sementara dia fisiknya buta. Gitu. Berarti orang buta atau tunanetra itu ya bisa saja boleh menjadi imam sholat jamaah. Rawu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa nahwuhu li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga ada hadis yang sama bagi Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini bukan dari Anas saja tetapi juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada hadis yang sama. Hadis yang redaksinya mirip, maknanya juga sama saja dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salati orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Kemudian wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Kalau tadi salatilah mayit yang mengatakan atau orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, dan salatlah mengikut atau menjadi makmumnya orang yang mengatakan la ilaha illallah. Intinya ya, takana wong muslim, ana wong iman yang sudah menyatakan syahadat la ilaha illallah, maka kudu disolati. Plus kalau kita mau berjamaah, dipastikan imamnya adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah, atau orang mukmin atau orang Islam. Intinya saya ulangi lagi bahwa kita wajib mensolati orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan kita juga bahwa imamnya adalah orang yang muslim, orang Islam itu. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila salah satu di antara kamu mendatangi sholat atau melaksanakan sholat dan imam dalam kondisi melaksanakan kegiatan tertentu, fal yasma kama yasnau al imam, maka laksanakanlah seperti yang sedang dilaksanakan oleh imam. Ini hadis terkait menjelaskan seorang makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan sholat jamaahnya. Jadi kalau kita datang ke masjid atau ke tempat jamaah, kemudian kita menemukan imam sedang ruku, maka menurut hadis ini, fal yasna kama yasna al imam, maka laksanakanlah seperti imam yang sedang laksanakan. Kalau imamnya sedang ruku, berarti kita masuk sholat, takbir langsung ruku. Kalau imamnya sedang sujud, maka kita ikut takbir langsung sujud. Kalau imamnya sedang iktidal, maka
kita takbir langsung tidak dan seterusnya seperti yang sedang dilaksanakan oleh imam tersebut. Ini kalau dilihat dari hadis ini. Tapi dalam banyak fikih, kitab-kitab fikih menjelaskan tentang tata cara imam makmum masbuk yang baik itu adalah misalnya kalau kita datang posisi imam sedang ruku atau posisi sedang sujud, maka kita tunggu kesempurnaannya. Maksudnya kesempurnaannya itu apa? Misalnya rakaat pertama ini, dia sujud. Kalau misalnya menuju at-tahiyat, menuju tasyahud pertama, maka kita mulai bergabungnya itu di atas tasyahud pertama. Kalau misalnya baru 1 rakaat, maka kita tunggu sampai imam itu berdiri kembali. Berarti di rakaat yang kedua. Misalnya rakaat pertama, imam sedang sujud, kita datang. Nah kita tidak takbir lalu ikut sujud, tidak. Tapi tunggu dulu sampai dia sempurna. Setelah sujud dia berdiri lagi. Disinilah kita mulai mengikuti imam. Itu kalau dalam kitab-kitab fikih banyaknya begitu. Tata caranya. Tapi kalau misalnya dalam sujud rakaat yang kedua, maka kita tunggu sampai imam itu melakukan tasyahud awal. Begitu tahiyat awal, maka kita langsung takbir dan langsung duduk ikut tahiyat awal. Itu kalau dalam kitab-kitab fikih. Tapi dalam hadis ini dikatakan kalau lagi sujud ya sudah kita takbir langsung ikut sujud. Kalau i'tidal ya kita takbir langsung ikut i'tidal. Itu dari hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Rasulullah, idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'u al imam. Rawahu at-Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Jadi hadisnya menurut At-Tirmidzi itu termasuk hadis yang dhaif. Perawinya ada yang janggal gitu. Nah, sehingga mengapa mungkin ada banyak hadis lagi yang menjelaskan oleh kesimpulannya para fuqaha, para ahli fikih tadi disempurnakan tadi ketika ya sudah tunggu sampai sempurna baru kemudian kita ikut gabung. Itulah mengapa para fuqaha tidak mengambil ini karena bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Sholatul musafir wal marid wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul Ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.